Betapa celaka nasibmu jika hanya mengandalkan lisan tanpa tindakan, mengumbar janji tanpa bukti. Wahai engkau yang merasa bertauhid, padahal hakikatnya masih bersyirik. Engkau mendustakan agama, kendati yakin bahwa dirimu benar. Tidakkah engkau sadari bahwa amal tanpa keikhlasan adalah laksana debu yang diterbangkan angin, hilang tanpa jejak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Segala sesuatu berasal dari Allah ketika cinta menjadi nafas jiwa. Ketahuilah, wahai jiwa yang haus akan cahaya, bahwa segala sesuatu yang bergerak tidaklah bergerak dengan sendirinya. Ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur alurnya. Ada kehendak ilahi yang menjadi penggerak hakiki. Bahkan ketika dunia ini terdiam dalam keheningan, itu bukanlah kehampaan, melainkan kehendaknya yang menenangkan semesta. Segala yang terjadi di bawah langit dan di atas bumi adalah manifestasi dari kekuasaannya, kuasa yang tak tergugat oleh apapun. Namun, lihatlah dirimu, wahai pencari kebenaran. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia lupa bahwa semua yang ada adalah miliknya semata. Jika Allah telah berkehendak, tidak ada kekuatan apapun yang mampu untuk menolaknya. Firman-Nya yang agung mengingatkan kita, Dia tidak ditanya tentang perbuatannya, dan merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Ketundukan pada kehendak ilahi. Sahabat, inilah akidah yang menjadi pondasi bagi setiap jiwa yang beriman, bagi mereka yang bertauhid, dan bagi hati yang ridho pada ketetapan Allah. Ketundukan kepadanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari segala kebijaksanaan. Karena hanya dengan tunduk manusia mampu menyelami kebesarannya, menyadari bahwa ia maha kuasa dan maha kaya, meliputi segala nafsu, sabar, dan amal perbuatan kita. Amalmu, wahai pencinta Allah, adalah cerminan cintamu kepadanya. Namun, cinta ini tidaklah sederhana. Ia menuntut ketekunan dan kesungguhan hati. Tiada cinta yang sejati tanpa pengorbanan. Cinta yang sejati kepada Allah adalah cinta yang menuntut segalanya, jiwa, dunia, bahkan akhirat. Ia adalah cinta yang menenggelamkan dunia, yang membersihkan hati dari segala kecintaan pada ciptaan. Cinta yang mengusir dunia. Wahai jiwa yang rindu akan Robnya, tahukah engkau bahwa cinta kepada Allah adalah cinta yang membebaskan? Ia membebaskan dirimu dari setiap belenggu dunia dan nafsu. Ia adalah cinta yang menyingkirkan ciptaan dari lubuk hatimu, mengangkat pandanganmu dari arasy hingga ke bumi.
Karena itu janganlah engkau biarkan cintamu terjebak pada dunia ataupun akhirat. Dunia adalah permainan, sementara akhirat adalah hasil dari cinta yang tulus kepada Allah. Namun sahabat, jangan sampai akhirat pun menjadi tujuanmu melebihi Allah. Cintailah dia bukan karena takut akan nerakanya ataupun berharap akan surganya, tetapi karena dia adalah sumber dari segala cinta. Engkau harus menjadi seperti Qais yang rela menjadi gila karena cintanya kepada Laila. Jadilah seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk cinta yang tak bertepi kepadanya. Karena cinta sejati kepada Allah tidak menyisakan ruang bagi selainnya di dalam hati. Cinta kepada Allah tidak akan pernah sempurna tanpa kesungguhan. Ketekunan adalah bukti dari cinta yang tulus. Tanpa ketekunan, cintamu hanyalah angan-angan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana engkau beramal. Apakah amal itu lahir dari cinta yang sejati atau sekedar sandiwara belaka? Jika engkau mencintai Allah, maka cintailah dengan segenap jiwa dan ragamu. Jangan biarkan dunia mencuri perhatianmu. Jangan biarkan akhirat menjadi tujuan utamamu. Cinta kepada Allah adalah puncak dari semua cinta. Menggapai ketenangan dalam kehendaknya. Ketahuilah wahai sahabatku, bahwa segala sesuatu yang engkau cari dalam hidup ini bermuara kepadanya. Jika engkau mengejar dunia, akhirnya engkau akan kecewa. Jika engkau mengejar akhirat tanpa memahami cintanya, engkau akan kehilangan esensi dari penciptaanmu. Hanya dengan mengenal Allah engkau akan menemukan ketenangan, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang engkau butuhkan. Jangan biarkan hatimu terikat pada apapun selain Dia. Wahai jiwa yang mencari, ingatlah bahwa Allah tidak membutuhkanmu, tetapi engkau yang membutuhkannya. Dia Maha Kaya, sementara kita hanyalah hamba yang selalu bergantung pada rahmat-Nya. Dengan memahami hal ini, engkau akan menyadari bahwa hidupmu adalah perjalanan untuk kembali kepadanya. Cinta kepada Allah adalah kebahagiaan yang hakiki. Ia adalah cinta yang melampaui dunia, melampaui akhirat, dan melampaui segala sesuatu. Maka sahabat, luruskanlah hatimu, teguhkan cintamu, dan jadilah hamba yang benar-benar mencintainya. Ketika cinta telah sampai pada puncaknya, ia tak lagi peduli pada hiruk-pikuk dunia. Ia memilih sunyi sebagai pelabuhan, jauh dari sorak-sorai pujian ataupun cacian manusia. Baginya, keramaian adalah belenggu, sedangkan kesendirian adalah kebebasan. Ia seperti jiwa yang terbang ke padang belantara, meninggalkan dunia yang dipenuhi tawa dan celah, menuju pada kesucian cinta yang hanya terpaut kepada satu nama. Dalam sunyi itu ia menemukan keabadian rasa, mencintai tanpa syarat, merindu tanpa jeda, dan mengabdi tanpa pamrih. Seseorang pernah bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Laila." Ditanya lagi, "Dari mana engkau datang?" Ia menjawab, "Dari Laila." Pertanyaan itu pun berlanjut, "Kemana engkau akan pergi?" Dan ia tetap menjawab, "Laila." Dalam setiap hela nafasnya hanya ada Laila, nama yang telah memabukkan hati, menutup pendengarannya dari suara selain Laila, menutup matanya dari dunia selain Laila. Ia telah menjadi abdi cinta yang sejati, yang tidak akan kembali meski celaan terus menghujaninya. Sahabatku,
Hati yang telah mengenal cinta kepada Allah akan berubah wujud. Ia keras kepada ciptaan, namun lembut kepada Sang Pencipta. Keberadaannya di dunia terasa asing, seperti tamu yang singgah di tempat yang bukan rumahnya. Ia menolak gemerlap dunia, tak tergoda oleh makanan, minuman, ataupun pakaian mewah. Jiwanya liar dari keramaian, lebih nyaman dalam keheningan, hanya bersandar pada syariat sebagai penuntun langkahnya. Dalam sebuah puisi yang disenandungkan oleh seorang ulama, ketika nafsu membau keinginan rendah, maka perangai dibuat dalam besi yang dingin. Demikianlah hati yang mencintai Allah. Ia kuat bagaikan baja yang ditempa dingin, tak gentar oleh godaan duniawi. Namun sahabatku, kekuatan itu bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari cinta yang melimpah kepada Allah, cinta yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Wahai Allah, dalam kelembutan rahmat-Mu kami memohon, jangan biarkan kami terperangkap dalam jerat dunia. Jangan biarkan kami tenggelam dalam samudra kehidupan yang penuh dengan tipuan ini. Tautkanlah hati kami kepadamu ya Rob, agar kami selalu mendekat, selalu mencintai, dan selalu bersandar kepadamu. Wahai jiwa yang mencari, apakah engkau telah memahami hakikat cinta ini? Jika engkau menolak mendengar ajaran para pecinta sejati, bagaimana mungkin engkau akan mengerti? Jika engkau lapar akan cinta tetapi menolak untuk memakan roti yang disediakan, bagaimana engkau akan kenyang? Cinta kepada Allah bukanlah sekedar pengakuan, tetapi tindakan yang nyata dalam kehidupan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sakit satu malam dan ia rela kepada Allah, bersabar atas penyakit yang menimpanya, ia terbebas dari dosanya seperti di hari dilahirkan ibunya. Begitulah keindahan cinta kepada Allah, wahai sahabatku. Dalam sakit pun, seorang mukmin mampu menemukan rasa manis karena ia tahu setiap ujian adalah bentuk perhatian dari Sang Pencipta. Dalam kesabaran ia menemukan kebebasan dari dosa, seperti bayi yang baru lahir suci tanpa noda. Mu'adz radhiyallahu anhu pernah mengajak sahabat-sahabatnya dengan berkata, bangkitlah kalian, mari kita beriman sesaat. Sebuah ajakan yang sederhana namun penuh dengan makna. Ajakan itu bukan sekedar mengajak berdiri, melainkan menyelami hakikat iman, merasakannya dalam hati, dan meresapi kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Lihatlah bagaimana cinta yang mendalam mampu menyingkirkan dunia dari hati seorang hamba. Seperti Kais yang menjadi gila karena cintanya kepada Laila. Cinta kepada Allah juga mampu menutup pandangan dari semua selainnya. Hati yang dipenuhi cinta kepada Allah tidak akan tertarik pada pujian ataupun cacian manusia. Tidak peduli pada apa yang dunia tawarkan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Wahai jiwa yang mendambakan cinta sejati, bukalah hatimu dan biarkan cinta Allah mengalir di dalamnya. Jangan biarkan dunia mencuri perhatianmu, karena cinta kepada Allah adalah cinta yang paling sempurna, cinta yang tidak membutuhkan alasan, cinta yang hanya tahu memberi tanpa berharap kembali. Wahai jiwa yang sering terjebak dalam godaan dunia, tidakkah engkau menyadari bahwa engkau telah menjadi penyembah nafsu dan hawa tabiat? Tidakkah engkau merasa malu di hadapan Allah yang Maha Mengetahui? Seperti bayang-bayang yang terombang-ambing oleh angin badai,
engkau mengira dirimu berpegang teguh pada kebenaran, namun sesungguhnya engkau telah menyimpang. Dalam pandangan Allah dan hamba-hambanya yang saleh, keberadaanmu hanyalah ilusi yang tak punya daya. Betapa celaka nasibmu jika hanya mengandalkan lisan tanpa tindakan, mengumbar janji tanpa bukti. Wahai engkau yang merasa bertauhid, padahal hakikatnya engkau masih bersyirik. Engkau mendustakan, kendati yakin bahwa dirimu benar. Tidakkah engkau sadari bahwa amal tanpa keikhlasan adalah laksana debu yang diterbangkan angin, hilang tanpa jejak? Hati, kitab, dan sunnah, 3 penggosok jiwa. Ketahuilah sahabatku, untuk membersihkan hati dan menajamkan pandangan batin, diperlukan 3 penggosok utama: kitabullah, sunnah Rasulullah, dan hati yang telah terasah oleh ilmu dan amal. Kitab dan sunnah adalah pelita yang menerangi jalan, namun hati adalah tempat cahaya itu memancar. Tanpa hati yang bersih, ilmu dari kitab dan sunnah tidak akan mampu untuk menyelamatkanmu. Hati yang telah ditempa dengan kitab dan sunnah menjadi seperti permata yang memancarkan sinar yang terang. Ia adalah mutiara di atas mutiara, kejernihan di atas kejernihan. Amal yang dilandasi ilmu memperindah hati, membersihkannya dari noda-noda duniawi, dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita bersih, maka tubuh akan memancarkan kesehatan lahiriah dan batiniah. Jika hati suci, maka amal pun akan menjadi cerminan dari ketulusan iman. Namun, jika hati kotor, tak peduli seberapa elok konstruksi tubuhmu, jiwamu tetap akan tenggelam dalam kegelapan. Hati dan sir, simbol kesucian dan kehidupan. Sahabat, hati adalah sangkar dari sir, rahasia terdalam antara manusia dan Allah. Jika hati itu bersih, maka sir akan bercahaya, membawa kedamaian dan ketenangan. Namun, jika hati itu kotor, sir akan menjadi gelap, menutup jalan menuju keabadian. Bayangkanlah hati sebagai burung, terbang bebas dengan sayap-sayap keimanan. Sangkarnya adalah tubuh, tempat ia beristirahat dan merenungi kebesaran Allah. Akan tetapi jika sangkar itu terbuat dari hawa nafsu dan syahwat, burung itu tak akan pernah mampu terbang tinggi. Ia akan terjebak, tertawan oleh dunia yang fana. Dan pada akhirnya setiap burung harus kembali pada sarangnya, sebagaimana hati harus kembali ke kubur, tempat peristirahatan terakhir sebelum bertemu dengan Sang Khalik. Kubur bukan sekedar tempat jasad berbaring, melainkan cermin dari kondisi hati selama di dunia. Jika hati itu jernih, kubur akan menjadi taman surga. Namun, jika hati itu kotor, kubur akan menjadi penjara yang menyesakkan. Wahai jiwa yang merindukan kedamaian, tidakkah engkau ingin hatimu bersih dan bercahaya? Jangan biarkan dunia menjeratmu, menjauhkanmu dari cahaya kitab dan sunnah. Amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan, dan ilmu tanpa amal adalah kehampaan. Keduanya harus berjalan beriringan, seperti burung dengan 2 sayapnya, agar dapat terbang menuju surga yang dijanjikan. Ketahuilah, hati yang bersih adalah jendela menuju Allah. Ia adalah cermin yang memantulkan cahaya keimanan, tempat rahasia terdalam manusia dan Allah terjaga. Jagalah hati itu dengan sebaik-baiknya, agar ia menjadi penuntunmu di dunia dan penyelamatmu di akhirat. Wahai jiwa yang merindukan Rabb-Nya, ketahuilah bahwa setiap nafasmu adalah kesempatan untuk kembali. Jangan biarkan kesombongan dan ketidakpedulian menutup jalanmu menuju ampunan Allah.
Bersihkanlah hatimu, asahlah dengan ilmu dan amal, dan biarkan ia menjadi lentera yang menerangi kegelapan hidupmu. Sebab pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Hati yang telah bersih akan menemukan kedamaian, sementara hati yang kotor akan menanggung penyesalan. Maka, wahai jiwa, pilihlah jalanmu dengan bijak, karena hanya satu jalan yang membawa kepadanya, yakni jalan hati yang tunduk, ikhlas, dan penuh cinta kepada Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.